Diam, bukan sekadar ketiadaan suara. Bagi Jalaluddin Rumi, diam adalah bahasa yang paling dalam, paling suci, dan paling jujur. Ia bukan kosong, tapi penuh. Penuh makna, penuh cahaya, penuh kesadaran. Dalam jalan suluk, diam bukan bentuk kelemahan, tapi kekuatan. Ia bukan kelambanan, tapi gerak paling halus menuju Tuhan. Rumi tidak memandang diam sebagai pelarian dari dunia, melainkan sebagai jalan kembali kepada hakikat. Ketika lisan tak lagi berbicara, hati mulai bernyanyi. Ketika mulut berhenti berkata, ruh mulai bicara. Diam dalam suluk bukan membisu, tapi mendengar. Mendengar suara ilahi yang terlalu halus untuk dipahami oleh telinga biasa. Diam adalah bahasa Tuhan. Semua yang lain hanyalah terjemahan. Dalam kalimat ini, Rumi mengajarkan bahwa apa yang benar-benar penting seringkali tak bisa dijelaskan oleh kata. Kata hanyalah penanda. Tapi diam adalah samudra. Kita hidup dalam dunia yang bising. Suara luar terlalu dominan, hingga kita lupa mendengar suara dalam. Kita dibanjiri kata-kata, tapi miskin makna. Dalam suluk, diam menjadi latihan untuk kembali ke pusat, ke dalam diri, ke kedalaman ruhani. Disitulah Tuhan berbicara. Rumi tidak menyuruh kita menjadi pendiam dalam segala hal. Ia tidak mengajak kita mengasingkan diri dalam arti harfiah. Tapi ia mengajarkan bahwa dalam keheningan, ada rahasia yang hanya bisa dibuka oleh hati yang bersih dan pikiran yang tenang. Ia mengajak kita memasuki diam sebagai taman zikir. Sebuah tempat di mana kita bisa menyatu dengan semesta, menyelam ke dasar makna. Saat murid-muridnya bertanya, bagaimana cara mendekat pada Tuhan? Rumi tidak memberikan ceramah panjang. Ia hanya tersenyum dan terdiam. Karena dalam diamnya itu, ada jawaban yang lebih dalam dari 1000 kalimat. Dalam diamnya itu, ada gerbang yang terbuka menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dalam jalan suluk, zikir bukan selalu dengan lisan. Zikir bisa dengan hati, dengan napas, dengan diam. Ketika kita mampu menahan lisan, kita sedang belajar mendengar suara yang lebih tinggi dari suara apapun. Suara fitrah kita sendiri. Suara keabadian. Suara Tuhan. Diam adalah ruang. Dan dalam ruang itu, jiwa bisa tumbuh. Ia bisa berkelana, bisa menyatu dengan semesta. Ketika manusia berhenti sibuk dengan argumen, ia mulai merasakan hakikat. Ketika ia berhenti menjelaskan Tuhan, ia mulai menyatu dengan Tuhan. Rumi mengajarkan bahwa bahasa cinta bukan terucap, tapi terasa. Cinta sejati tak berteriak. Ia tenang. Ia hadir dalam keheningan. Dan dalam cinta yang demikian, diam menjadi rumahnya. Setiap hembusan napas menjadi zikir. Setiap detik menjadi meditasi. Setiap getaran hati menjadi pujian yang tak terucap. Begitu banyak orang sibuk membuktikan kebenaran, tapi lupa merasakannya. Begitu banyak orang ingin menyampaikan pesan Tuhan, tapi lupa mendengarkannya. Rumi mengajak kita diam agar kita belajar mendengar. Agar kita belajar mengosongkan diri, lalu diisi dengan cahaya. Diam bukan akhir dari bicara. Ia adalah awal dari pengenalan. Diam bukan kekosongan, tapi kehadiran total. Dalam diam, kita belajar mengakui bahwa kita bukan pusat semesta. Bahwa ada yang lebih besar, lebih dalam, lebih luas dari apa yang bisa kita pahami. Suluk adalah perjalanan menuju hakikat. Dan dalam perjalanan itu, terlalu banyak kata bisa menjadi beban. Terlalu banyak pendapat bisa menjadi kabut. Maka diam menjadi perahu. Ia mengantar kita menyeberangi sungai ego menuju samudra keikhlasan. Bagi Rumi, diam bukan tentang apa yang tidak kita katakan, tapi tentang apa yang kita izinkan untuk tumbuh dalam diri kita. Ia adalah tanah tempat benih-benih ilham tumbuh. Ia adalah malam gelap tempat bintang-bintang menyala. Ia adalah keheningan yang penuh musik ilahi. Ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam cinta, ia menjadi diam. Karena cinta sejati bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk dirasakan.
Dan ketika hati sudah penuh, kata-kata menjadi tidak perlu. Diam menjadi pengantar doa paling tulus. Jalan para sufi bukan jalan keramaian. Ia adalah jalan yang sunyi. Tapi dalam sunyi itu, ada ribuan percakapan. Dengan diri, dengan semesta, dengan Tuhan. Dan semua percakapan itu tidak butuh suara. Hanya butuh kehadiran. Dalam dunia yang begitu cepat, begitu gaduh, Rumi mengajak kita berhenti sejenak. Duduk, diam, menyimak. Karena dalam jeda itu, ada pintu yang terbuka. Pintu menuju pengetahuan sejati. Pintu menuju makna terdalam dari hidup ini. Rumi pernah berkata, biarkan keheningan membimbingmu menuju intisari dirimu sendiri. Karena dalam diam, kita bukan hanya menemukan Tuhan. Kita juga menemukan siapa kita sebenarnya. Diam bukan semata-mata menahan bicara, tapi juga menahan reaksi. Menahan penghakiman. Menahan ego. Dan saat kita mampu melakukannya, kita mulai melihat segalanya dengan jernih. Kita mulai mencintai tanpa syarat. Kita mulai memahami tanpa perlu kata-kata. Rumi tidak memisahkan diam dari cinta. Sebab keduanya berasal dari sumber yang sama, Tuhan. Maka ketika kita belajar diam, kita sedang belajar mencintai dengan cara yang paling murni. Tanpa ekspektasi. Tanpa pamrih. Hanya ada kehadiran dan penerimaan. Diam bukan akhir dari komunikasi, tapi bentuk komunikasi paling dalam. Ia tidak menyampaikan informasi, tapi membawa transformasi. Diam tidak butuh pendengar, karena ia adalah percakapan batin. Dan dalam percakapan batin itu, Tuhan hadir sebagai lawan bicara. Sulitkah diam? Ya, karena ia menantang kita untuk menghadapi diri sendiri, untuk mendengarkan suara hati yang sering kita abaikan. Tapi justru disitulah keajaiban suluk terjadi. Dalam keheningan itulah, ruh mulai berbicara. Rumi mengajarkan bahwa semakin dalam kita diam, semakin dalam pula kita tersambung. Kepada langit, kepada bumi, kepada Sang Pencipta. Maka diam menjadi zikir. Bukan karena kita mengucapkan sesuatu, tapi karena kita hadir sepenuhnya. Kita tidak perlu pergi jauh untuk menemui Tuhan. Kita hanya perlu duduk dalam diam, menutup mata, melepas segala topeng, dan membiarkan jiwa kita berbicara. Dalam diam, kita kembali menjadi hamba. Dalam diam, kita diingatkan siapa diri kita sebenarnya. Jalan suluk bukan tentang banyak tahu, tapi tentang banyak menyadari. Dan dalam keheningan itulah, kesadaran muncul. Ia tumbuh pelan-pelan, seperti fajar yang menyingsing. Dan ketika kita diam, fajar itu menjadi terang. Rumi tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti jalannya. Ia hanya menunjukkan. Dan salah satu petunjuk terbesarnya adalah diam. Karena hanya dalam diam, kita bisa mendengar petunjuk Tuhan yang paling halus. Biarkan dunia berbicara sesukanya. Biarkan kata-kata berseliweran ke sana kemari. Tapi kamu, duduklah. Diamlah. Rasakan. Dengarkan. Di sanalah tempat Tuhan berbicara padamu. Diam bukan tentang membungkam, tapi tentang menyalakan. Menyalakan cahaya dalam hati yang gelap. Menyalakan api cinta yang abadi. Dan ketika api itu menyala, kamu akan tahu bahwa segalanya menjadi jelas, tanpa kata. Maka diamlah. Bukan karena takut, tapi karena kamu tahu, suara paling jujur datang dari dalam. Dan ketika kamu benar-benar mendengarnya, kamu tak lagi butuh penjelasan. Kamu hanya butuh kehadiran. Hadir, sepenuhnya, dalam diam. Dan dalam diam itulah, kamu akan merasakan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Bahwa ada yang menyertaimu, menjagamu, mengarahkanmu, dan membisikkan cinta yang tak akan pernah habis. Ketika diam menjadi rumah, kita tidak lagi gelisah mencari keluar. Kita tidak lagi haus akan pengakuan, tidak lagi lapar akan perhatian. Kita tenang dalam kehadiran diri, dan lebih dari itu, kita tenang dalam kehadiran Tuhan. Diam menjadi tempat kembali, tempat pulang dari hiruk-pikuk dunia yang melelahkan.
Rumi menuntun kita untuk memahami bahwa Tuhan tidak selalu hadir dalam petir yang menggelegar atau kata-kata besar yang menggetarkan. Tuhan lebih sering hadir dalam bisikan, dalam senyap, dalam keheningan hati yang berserah. Maka saat kita memilih diam, kita membuka ruang agar Dia masuk. Dalam diam, kita berhenti mengatur segalanya. Kita berhenti berusaha mengontrol segala sesuatu. Kita belajar pasrah, menerima, melepaskan. Dan justru di sanalah kekuatan sejati tumbuh. Sebab kekuatan terbesar bukan pada genggaman, tapi pada kemampuan untuk melepaskan. Banyak orang takut akan diam. Karena dalam diam, muncul apa yang biasanya kita hindari. Rasa sepi, luka lama, pertanyaan yang tak pernah dijawab. Tapi Rumi mengajarkan bahwa menghadapi itu semua adalah bagian dari suluk. Jalan spiritual bukan selalu tentang kedamaian instan. Ia tentang keberanian untuk menyelam. Ketika kamu diam, kamu tidak sedang menahan diri. Kamu sedang memurnikan diri. Kamu sedang mengasah kepekaan jiwa. Seperti seorang penari yang berhenti sejenak untuk mendengarkan ritme musik, kamu sedang mendengar irama kehidupan yang lebih dalam. Orang-orang yang telah lama berjalan dalam suluk tahu bahwa kata-kata bisa menipu, bisa menutup, bukan membuka. Maka mereka memilih diam. Bukan karena mereka tak tahu, tapi karena mereka sudah melihat. Melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Rumi percaya bahwa diam adalah zikir yang paling murni. Zikir tanpa suara, tapi penuh getaran. Ia tidak bergema di telinga, tapi berdenyut dalam dada. Dalam zikir yang demikian, tidak ada permintaan. Hanya rasa syukur. Hanya cinta. Hanya penerimaan atas segala yang ada. Kita sering mencari Tuhan lewat doa yang panjang, ibadah yang teratur, bacaan yang dalam. Tapi lupa bahwa terkadang, Tuhan hadir dalam satu tarikan napas yang kita sadari. Dalam satu detik keheningan yang kita hayati. Dalam satu momen diam yang kita jalani dengan penuh kesadaran. Jika kamu ingin mengenal dirimu yang sejati, duduklah dalam diam. Dengarkan napasmu. Rasakan detak jantungmu. Lihat ke dalam matamu sendiri. Maka kamu akan tahu bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang agung, yang melampaui kata-kata. Diam membuatmu jujur. Karena kamu tidak sedang membangun citra. Tidak sedang menunjukkan kehebatan. Kamu hanya menjadi. Sepenuhnya menjadi. Dan dalam kondisi itu, kamu terhubung dengan Yang Maha Ada. Rumi tak pernah memaksa kita untuk memilih jalan sunyi. Tapi ia menunjukkan betapa banyak keindahan yang hanya bisa ditemukan dalam diam. Seperti mutiara yang hanya bisa ditemukan di kedalaman laut, makna hidup yang sejati hanya bisa ditemukan di kedalaman jiwa. Orang yang terbiasa diam tidak mudah goyah, karena ia memiliki pondasi di dalam. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh opini, tidak mudah marah, tidak mudah risau. Ia sudah bertemu dengan dirinya sendiri. Dan itu cukup. Diam bukanlah kematian, tapi kehidupan yang lebih tinggi. Dalam diam, tidak ada topeng. Tidak ada kebisingan palsu. Hanya kebenaran yang perlahan muncul, seperti matahari yang menyingsing dari balik awan. Rumi mengajarkan kita bahwa diam adalah jembatan antara manusia dan ilahi. Ia bukan hanya cara untuk mendekat, tapi juga cara untuk melebur. Dalam diam yang dalam, tidak ada lagi aku dan dia. Yang ada hanyalah satu. Ketika kita masuk ke dalam diam, kita belajar mengamati. Bukan hanya dunia luar, tapi dunia dalam. Kita menyaksikan pikiran kita, emosi kita, ego kita. Dan dalam pengamatan itu, kesadaran tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Banyak pertanyaan dalam hidup yang tidak bisa dijawab dengan logika. Tidak bisa dipuaskan oleh teori, tapi bisa dirasakan dalam diam. Karena hati memiliki bahasanya sendiri, dan bahasanya adalah keheningan. Diam juga adalah bentuk kebaikan. Karena dalam diam, kita mencegah diri dari menyakiti, dari membalas, dari menghakimi. Kita memilih jalan kasih, jalan maaf, jalan damai. Dan ketika kita diam,
Kita memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Kita tidak memaksakan, tidak menyerang. Kita hanya hadir sepenuhnya, sebagai manusia yang juga sedang belajar. Rumi pernah berkata, "Tinggallah dalam keheningan, karena di sanalah kau akan bertemu dengan dirimu yang telah lama kau lupakan." Diam adalah cara untuk kembali ke hakikat, kembali ke asal. Dalam suluk, kita berjalan dengan kesadaran, dengan kerendahan hati, dan dengan diam, kita menjaga agar perjalanan itu tetap murni, tidak tercemar oleh ego, tidak dikotori oleh ambisi. Hanya ada niat untuk mendekat padanya. Maka jangan takut diam, jangan takut sunyi, jangan takut sepi, karena justru di sanalah suara Tuhan berbisik. Dan ketika kamu sudah terbiasa mendengarnya, kamu tak akan ingin kembali ke dunia yang riuh. Diam bukan untuk semua waktu, tapi untuk waktu-waktu terbaik. Waktu-waktu di mana kamu ingin menyatu dengan Sang Sumber. Dan ketika kamu sudah menyatu, kamu akan kembali ke dunia dengan hati yang utuh. Diam adalah seni. Ia tidak sekadar berhenti bicara, tapi memilih bicara di dalam. Dan siapapun yang telah memahami seni ini, tidak akan lagi mencari keluar. Karena segalanya, sudah ia temukan di dalam. Dan ketika kamu kembali bicara, kata-katamu akan berbeda. Bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena kata-katamu lahir dari keheningan, dari pemahaman, dari cinta. Kata-kata yang seperti air sejuk, yang menghidupkan, bukan menghakimi. Rumi tidak meminta kita menjadi pendiam selamanya, tapi ia ingin kita menemukan nilai diam. Karena dalam diam, kita belajar mendengar, belajar menerima, dan yang paling penting, belajar mencintai dalam sunyi. Jadi jika suatu hari kamu merasa dunia terlalu keras, terlalu bising, terlalu cepat, duduklah, diamlah, dengarkan. Karena dalam diam itu, ada pelukan Tuhan yang tak terlihat, tapi sungguh terasa. Diam bukanlah pelarian dari dunia, melainkan cara kembali menyentuh inti dari kehidupan itu sendiri. Dalam diam, kita tidak menjauh dari kenyataan, justru kita masuk lebih dalam, menembus lapisan-lapisan ilusi yang membungkus jiwa kita. Rumi mengajak kita untuk membebaskan diri dari segala distraksi, dan menemukan kesucian dalam hening yang sejati. Kita hidup di dunia yang memuja kebisingan, menghargai siapa yang paling lantang, siapa yang paling banyak bicara. Tapi Rumi menunjukkan sisi yang lain, bahwa kekuatan sejati sering tersembunyi dalam kelembutan. Bahwa keheningan lebih mendalam dari gema kata-kata yang membahana. Dalam suluk, diam bukanlah kelemahan. Ia adalah bentuk kekuatan batin yang sudah tidak lagi membutuhkan pembuktian luar. Seorang salik yang mendalami diam tidak sibuk membantah atau membenarkan, karena ia tahu bahwa kebenaran sejati hanya bisa ditemukan lewat pengalaman langsung, bukan sekadar perdebatan. Rumi tidak sekadar menulis tentang diam. Ia menjalaninya. Ia menari dalam keheningan batin, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk menemukan cinta yang tidak terbatas oleh kata-kata. Baginya, diam adalah ruang tempat jiwa menari bersama Tuhan, dalam kesenyapan yang penuh makna. Pernahkah kamu duduk dalam hening, lalu merasakan seolah ada sesuatu yang hadir? Itu bukan ilusi. Itu adalah momen ketika hatimu cukup tenang untuk menyadari keberadaan ilahi. Tuhan memang tidak jauh, tapi kita yang sering terlalu bising untuk mendengarnya. Diam adalah cara untuk mendekat, bukan menjauh. Ketika lidah diam, hati berbicara. Ketika mulut berhenti, jiwa bernyanyi. Rumi memandang bahwa dalam keadaan diam, kita sedang membuka pintu langit. Kita tidak lagi bersandar pada pemahaman manusia, tapi berserah pada kebijaksanaan Tuhan. Dalam zikir yang tanpa suara, dalam doa yang tanpa kata, kita mulai mengenal bahasa Tuhan. Kita mulai berbicara dengan cara yang lebih dalam. Kita bicara melalui rasa, melalui kesadaran, melalui cinta yang tidak membutuhkan alasan. Orang yang telah bersuluk dalam diam akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Ia tidak mudah menghakimi, tidak mudah membenci,
Karena diam telah melunakkan hatinya, membuatnya mampu menerima kehidupan dengan segala paradoks dan misterinya. Rumi berkata, diam adalah bahasa Tuhan, semua yang lain hanyalah terjemahan. Maka seberapa banyak pun kita berbicara, tak akan bisa menggantikan satu detik keheningan yang benar-benar penuh kesadaran. Karena dalam detik itulah, Tuhan paling dekat. Dan dalam perjalanan spiritual, kadang jawaban bukan datang dari guru, buku, atau lisan manusia. Jawaban datang saat kita berhenti mencari. Saat kita duduk dan diam. Lalu membiarkan jawaban datang dengan caranya sendiri, dalam waktu yang ditentukan Tuhan. Sulit memang, di dunia yang terus mendesak kita untuk berbicara, untuk menjelaskan, untuk tampil. Tapi Rumi mengingatkan, yang paling penting seringkali justru tersembunyi, dan hanya bisa dijangkau oleh mereka yang bersedia memasuki sunyi. Diam adalah bentuk penerimaan. Penerimaan terhadap apa yang tidak bisa kita ubah. Penerimaan terhadap ketidakpastian. Dalam diam, kita tidak lagi bertarung dengan kenyataan. Kita bersahabat dengannya. Dan dari situlah kedamaian muncul. Mereka yang menjalani jalan diam bukan berarti tidak tahu. Justru karena tahu, mereka memilih untuk tidak mengatakan. Karena kata-kata seringkali terlalu kecil untuk menampung apa yang besar dalam jiwa. Diam menjadi tempat suci untuk menyimpan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Dan saat dunia di sekitarmu mulai gelap, saat semua terasa berat, kamu bisa kembali ke keheningan. Duduk, tenang, tarik napas. Biarkan keheningan itu memelukmu. Biarkan ia menyembuhkan luka yang tak pernah bisa dijangkau oleh kata-kata. Diam bukan akhir dari komunikasi. Ia adalah bentuk komunikasi tertinggi. Dalam diam, kita belajar mendengar Tuhan. Dalam diam, kita merasakan cinta yang melampaui logika. Dalam diam, kita menjadi utuh. Maka beranilah diam. Beranilah masuk ke dalam keheningan. Di sana ada keindahan yang tidak pernah kamu temukan sebelumnya. Di sana ada kebenaran yang telah lama menantimu untuk pulang. Dan saat kamu kembali ke dunia dengan diam yang telah kau jalani, kamu tidak lagi menjadi pribadi yang sama. Kamu menjadi seseorang yang telah bersentuhan dengan kedalaman. Seseorang yang telah menyelami hakikat cinta. Suluk bukan sekadar langkah kaki di dunia luar. Ia adalah perjalanan jiwa di dunia dalam. Dan diam adalah jalannya. Jalur sunyi yang membawamu ke tempat paling terang. Ke dalam pelukan Tuhan. Ketika seseorang terbiasa hidup dalam keheningan batin, ia akan merasakan bahwa segala sesuatu di dunia ini berbicara. Daun yang gugur, angin yang berembus, cahaya yang menyelinap di pagi hari. Semua menjadi pesan ilahi yang hanya bisa dibaca oleh hati yang hening. Inilah yang Rumi maksud ketika ia berbicara tentang diam. Bahwa bukan tidak ada komunikasi, tapi justru semua menjadi bahasa. Diam bukan ketidaktahuan, tapi bentuk kebijaksanaan. Diam bukan ketidakpedulian, tapi pengendalian. Diam adalah keputusan sadar untuk menyerap, bukan membanjiri. Untuk meresapi, bukan memaksa. Rumi melihat diam sebagai kematangan spiritual, ketika seseorang tidak lagi berusaha menaklukkan dunia, tapi menyatu dengannya. Ada momen dalam kehidupan seorang salik, ketika semua ilmu terasa tidak cukup, semua doa terasa belum memadai, semua tangis belum menggetarkan langit. Saat itulah diam menjadi tempat pulang. Diam menjadi bentuk zikir yang paling halus dan paling jujur. Tak ada kata, tapi ada kesungguhan. Tak ada suara, tapi ada tangisan batin yang menggema sampai langit ketujuh. Dalam jalan suluk, diam adalah ruang pertemuan. Tempat antara makhluk dan halik saling menatap tanpa perantara. Ia bukan sekadar praktik lahir, tapi latihan batin untuk merendahkan ego, mengendapkan nafsu, dan membiarkan ruh mengambil alih arah. Banyak orang mengira bahwa pencapaian spiritual adalah tentang tahu banyak, bicara banyak, tampil menginspirasi. Tapi Rumi menunjukkan bahwa puncak dari suluk adalah ketika seseorang tidak lagi perlu menunjukkan apapun. Ia menjadi seperti air jernih yang tidak bersuara, tapi menyejukkan siapa saja yang menyentuhnya. Dan dalam diam itu, kita mulai mengenal diri.
Kita menyadari bahwa selama ini kita hanya sibuk membicarakan tentang Tuhan, tapi jarang benar-benar mendengarkannya. Karena untuk mendengarnya, kita harus sunyi. Untuk memahaminya, kita harus tenang. Untuk menemukannya, kita harus berhenti berlari. Diam adalah latihan menahan diri. Menahan diri untuk tidak bereaksi secara impulsif, menahan diri untuk tidak merasa harus selalu benar, menahan diri untuk tidak menjawab setiap hinaan dengan kebisingan. Rumi tidak mengajarkan diam sebagai bentuk kekalahan, tapi sebagai bentuk kemenangan tertinggi, kemenangan atas diri sendiri. Orang-orang yang sudah sampai pada pemahaman ini tidak mudah terpancing, tidak mudah goyah. Mereka tidak mencari pembenaran dari manusia lain. Mereka sudah mendapatkan restu batin dari Yang Maha Mendengar, yang hanya bisa ditemui dalam ruang diam. Seseorang bisa membaca ribuan kitab, menghadiri puluhan majelis ilmu, tapi jika ia belum mampu berdiam diri dalam hening bersama Tuhan, maka ia masih dalam perjalanan. Sebaliknya, seseorang yang mungkin tak banyak tahu secara akademik, tapi hatinya tenang dalam diam yang khusyuk, ia bisa saja telah melampaui banyak orang dalam hal kedekatan dengannya. Rumi mengajak kita untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia yang tanpa henti, untuk menepi, untuk berteduh dalam sunyi. Karena di sanalah cinta Tuhan tidak hanya dibicarakan, tapi dialami. Tidak hanya dibayangkan, tapi dirasakan sepenuh-penuhnya. Diam tidak hanya mengajarkan kita untuk mendengar Tuhan. Ia juga mengajarkan kita untuk mendengar diri sendiri. Suara hati yang selama ini terkubur oleh keramaian, oleh opini orang lain, oleh tuntutan dunia. Dalam diam, kita mulai mengerti bahwa kita diciptakan bukan untuk memenuhi ekspektasi, tapi untuk menyatu dalam tujuan tertinggi, mengenal dan mencintai Tuhan. Dan semakin dalam seseorang masuk ke dalam keheningan, semakin ia memahami bahwa semua yang kita kejar selama ini hanyalah bayangan. Harta, pujian, status, semuanya bising. Tapi keheningan membawa kita pada sesuatu yang sejati. Sesuatu yang tidak berubah meskipun dunia berubah. Cinta ilahi. Dalam suluk, diam bukan fase awal yang kemudian ditinggalkan. Ia justru menjadi teman setia sepanjang perjalanan. Bahkan ketika seseorang telah sampai pada makam tertinggi, diam tetap menjadi tempat ia kembali. Karena hanya dalam diam, Tuhan benar-benar terasa dekat. Maka ketika kamu merasa lelah dengan dunia, jangan buru-buru mencari jawaban dari luar. Mungkin sudah waktunya kamu masuk ke dalam. Duduk dalam sunyi. Diam dalam zikir. Hadir sepenuhnya. Mungkin di sana kamu akan mendengar sesuatu yang selama ini tak pernah kamu sangka. Suara cinta Tuhan yang memanggilmu untuk pulang. Dan seperti kata Rumi, diam adalah bahasa Tuhan, semua yang lain hanyalah terjemahan. Maka diamlah. Bukan karena tak tahu, tapi karena kamu sedang menyimak sesuatu yang lebih dalam dari semua kata, kehadirannya. Dalam diam yang dalam, ada cahaya yang perlahan menyala di dalam dada. Bukan cahaya yang silau oleh dunia, tapi cahaya yang tenang, cahaya yang menyinari jalan pulang. Jalan pulang ke dalam dirimu sendiri, ke dalam hatimu yang paling jujur, ke dalam pelukan Sang Kekasih sejati. Rumi percaya bahwa tidak semua hal harus disuarakan. Beberapa kebenaran terlalu suci untuk diungkap dengan kata. Beberapa rasa terlalu dalam untuk dijelaskan. Dan beberapa pengalaman spiritual hanya bisa dihayati dalam keheningan yang penuh takzim. Karena di sanalah ruh kita bersujud. Diam juga menjadi bentuk pengakuan bahwa kita hanyalah makhluk yang kecil, yang terbatas. Ketika kita diam, kita mengakui bahwa ada hal-hal yang jauh lebih besar dari logika kita. Kita merendahkan diri bukan dalam kekalahan, tapi dalam kehambaan. Kita tidak berlagak tahu segalanya. Kita hanya ingin menjadi bejana kosong yang siap diisi oleh cahayanya. Dan semakin lama seseorang bersuluk dalam diam, semakin ia terbebas dari dorongan untuk membuktikan. Ia tidak ingin terlihat, tidak ingin dipuji, tidak ingin dicari. Karena diam telah mengajarkannya bahwa Tuhan lebih dekat dari segala bentuk pengakuan manusia. Bahwa nilai tertinggi bukan ada di mata dunia, tapi di pandangan ilahi. Rumi tidak pernah mengajarkan diam sebagai sikap pasif.
Justru sebaliknya, diam adalah gerakan aktif jiwa yang menahan diri dari kegaduhan dan memusatkan seluruh kesadaran pada Sang Pencipta. Diam yang diajarkan Rumi adalah diam yang hidup, yang berisi, yang terus mengalir dalam zikir dan tafakur yang tak terdengar oleh telinga, tapi bergema dalam langit jiwa. Ketika kita menjalani diam dengan kesadaran penuh, kita sedang membersihkan ruang batin dari segala debu dunia. Kita sedang menyapu bersih segala keluh kesah, ambisi, dan hawa nafsu, agar hati menjadi jernih. Dan dalam kejernihan itulah, cahaya kebenaran mulai masuk, perlahan tapi pasti. Seperti air yang hanya memantulkan langit ketika ia tenang, begitu juga hati kita. Selama ia bergolak, kita hanya melihat bias dan bayangan. Tapi saat hati tenang dalam diam, wajah Tuhan mulai tampak. Bukan dalam bentuk, bukan dalam rupa, tapi dalam rasa yang tak bisa dilukiskan. Di sanalah letak rahasia diam. Ia bukan akhir, tapi awal. Awal dari penyatuan. Awal dari perjalanan pulang. Awal dari hidup yang sesungguhnya. Rumi tidak menyuruh kita untuk diam sepanjang waktu, tapi ia mengingatkan bahwa kata-kata tanpa kesadaran hanyalah suara kosong. Bahwa bicara yang tak lahir dari hati yang hening akan kehilangan maknanya. Maka sebelum berkata, belajarlah untuk diam. Sebelum menjawab, dengarkanlah. Sebelum menjelaskan, rasakanlah lebih dulu dalam sunyi. Dan ketika saatnya tiba untuk berbicara, suara yang lahir dari diam akan berbeda. Ia tidak lagi penuh ego, tidak lagi ingin menguasai, tapi menjadi pancaran kasih, menjadi jalan cahaya, menjadi penyambung dari sesuatu yang lebih tinggi. Itulah mengapa diam dalam suluk bukan berarti menghindar, tapi menyiapkan diri, menyucikan wadah batin agar ketika waktu berbicara tiba, yang mengalir bukan sekadar kata-kata, tapi hikmah yang menyentuh jiwa orang lain. Jika kamu pernah merasa kata-kata tidak lagi cukup untuk menjelaskan isi hatimu, mungkin itu tanda bahwa kamu sedang diajak masuk lebih dalam, ke ruang yang hanya bisa dimasuki oleh diam. Karena dalam diam itu, tidak ada kebohongan, tidak ada pencitraan, hanya ada kamu dan Tuhanmu. Rumi menyadari bahwa dunia ini penuh dengan kebisingan yang memabukkan. Tapi ia juga tahu bahwa dalam dirimu, selalu ada ruang sunyi yang tak bisa disentuh oleh dunia luar. Ruang itu adalah tempat Tuhan tinggal. Dan untuk masuk ke sana, kamu tidak perlu banyak bicara. Kamu hanya perlu diam dan hadir. Dan bila kamu bertanya, bagaimana aku tahu bahwa diamku adalah zikir? Maka lihatlah hatimu. Bila setelah diam, hatimu menjadi tenang, jiwamu menjadi lembut, dan pandanganmu terhadap hidup menjadi lebih lapang, maka itulah zikir. Diam yang seperti itu bukan kekosongan, tapi kelimpahan. Akhirnya, Rumi bukan hanya mengajarkan kita untuk diam, tapi untuk menikmati diam. Untuk merayakan keheningan seperti kita merayakan pertemuan dengan kekasih. Karena dalam sunyi itulah kita menyatu, tanpa harus berkata apa-apa, tapi sepenuhnya mengerti. Dan dalam dunia yang semakin riuh ini, mungkin satu-satunya revolusi spiritual yang tersisa adalah keberanian untuk diam. Keberanian untuk menepi. Keberanian untuk berkata, cukuplah, kini aku ingin pulang. Pulang ke dalam diri. Pulang ke dalam hati. Pulang ke dalam pelukan Tuhan yang setia menanti dalam diam. Dalam diam, kamu tidak sedang sendirian. Kamu sedang bersama Dia yang Maha mendengar segalanya, bahkan sebelum kamu mengucap. Kamu sedang berbicara dalam bahasa yang paling tua dan paling murni, bahasa hati yang terbuka, bahasa jiwa yang berserah. Dan tak ada satupun suara manusia yang bisa menandingi keindahan bahasa itu. Rumi telah memberikan kita kunci, bukan untuk membuka pintu dunia, tapi pintu ruhani. Dan kuncinya bukan kekuatan, bukan kepintaran, bukan bahkan lisan, melainkan keheningan. Ketika kamu memegang kunci itu, kamu akan menemukan bahwa tidak ada yang lebih menenangkan selain duduk sendiri dalam sunyi, menatap ke dalam, dan merasakan bahwa Tuhan sangat dekat. Lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Diam yang sejati bukan tentang bibir yang terkatup, tapi tentang hati yang terbuka.
terbuka untuk menerima, untuk mengerti, dan akhirnya untuk mencintai tanpa syarat. Diam adalah ruang suci di mana ego ditanggalkan, dan hanya yang hakiki yang tinggal. Dalam perjalanan suluk, banyak yang tersesat karena terlalu banyak bertanya, terlalu banyak bicara, terlalu banyak ingin terlihat. Padahal, yang paling sampai justru mereka yang mampu melepaskan semua itu, dan kembali menjadi sunyi. Seperti Rumi yang menari dalam keheningan, kita pun diajak untuk ikut dalam tarian ruhani yang tak membutuhkan suara, hanya kehadiran. Dan saat kamu telah terbiasa hidup dalam diam yang penuh makna, kamu tidak lagi takut akan kesendirian. Karena kamu tahu, di sana justru kamu menemukan teman sejati, Tuhan. Kamu tidak lagi mencari validasi dari luar. Karena kamu telah menemukan kedamaian dari dalam. Diam telah menjadi taman tempat jiwamu tumbuh. Menjadi sumur tempat hatimu mengambil air cinta yang tak pernah kering. Menjadi jembatan antara dunia yang fana dan keabadian yang sejati. Dan jika satu saat kamu ditanya, apa yang membuatmu tetap tenang di tengah badai dunia? Maka dengan senyum yang lembut, kamu akan menjawab, karena aku belajar diam, dan dalam diam itu, aku mendengar suara Tuhan. Terima kasih telah bersama dalam perenungan ini. Semoga kata-kata yang hadir dari keheningan ini, membawa ketenangan dalam jiwa-jiwa yang mendengarkan. Dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk merawat diam, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai jalan pulang menuju Tuhan. Karena seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, diam adalah bahasa Tuhan, semua yang lain hanyalah terjemahan. Tetaplah hening, tetaplah hadir, dan izinkan hatimu menjadi ruang tempat Tuhan berbicara. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like sebagai bentuk apresiasi. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling berkesan untukmu. Bagikan video ini kepada teman atau saudara yang sedang mencari ketenangan. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten reflektif dan penuh makna berikutnya. Dukung terus channel ini agar kita bisa terus menyebarkan cahaya. Dari hati, untuk hati. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.